Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ekasari, salah satu calon guru penggerak dari SMP Negeri 54 Palembang. Pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berdasarkan keputusan masuk akal yang diambil oleh guru dengan orientasi kepada kebutuhan peserta didik atau murid. Jadi yang harus digarisbawahi dalam hal ini adalah kebutuhan peserta didik. Nah, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, maka sebelum proses pembelajaran itu berlangsung, guru bisa melakukan pemetaan dengan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan berdasarkan kesiapan belajar. Untuk melakukan pemetaan berdasarkan kesiapan belajar, seorang guru bisa seperti equalizer. Jadi, yang mana peserta didik yang bisa memahami hal yang mudah, yang mana peserta didik yang bisa memahami hal yang kompleks, mana peserta didik bisa memahami hal yang konkret, mana peserta didik bisa memahami hal yang abstrak, dan seterusnya. Yang kedua, guru bisa melakukan pemetaan menggunakan minat. Petakanlah minat murid kita, bisa berdasarkan minatnya terhadap sains, bisa berdasarkan minatnya terhadap seni atau prakarya, bisa juga minatnya terhadap olahraga. Kemudian yang ketiga, berdasarkan profil belajar. Kalau berdasarkan profil belajar, banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, tempat tinggal, kemudian budaya, terus karakter belajar anak. Selama ini setahu kita, karakter belajar anak itu ada 3 sepanjang pengetahuan kita. Yang pertama adalah audio, yang kedua adalah visual, dan yang ketiga adalah kinestetik. Oleh karena itu, petakan anak-anak kita yang mana karakternya belajar dengan cara audio, yang mana yang visual, dan yang mana yang kinestetik. Nah, dalam proses pembelajaran tadi, di pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa menerapkan 3 strategi dalam kesempatan ini. Strategi yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi konten, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi proses, dan yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi produk. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini bisa memenuhi kebutuhan murid serta memenuhi hasil belajar anak? Tentunya setelah kita lakukan pemetaan, maka seorang guru juga wajib menerapkan strategi yang berbeda, media yang berbeda. Contohnya, setelah dipetakan siswa yang kinestetik sudah ada, siswa yang visual sudah ada, siswa yang audio sudah ada, maka media yang dipilih oleh guru tentu tidak bisa hanya sekadar bacaan. Kalau sekadar bacaan, guru hanya mampu memenuhi anak yang visual. Sementara anak yang audio itu tentu saja tidak terpenuhi. Oleh karena itu, media yang dipilih guru untuk memenuhi ketiganya adalah menggunakan video pembelajaran. Jadi tidak harus beragam media. Video pembelajaran bisa digunakan oleh guru. Karena dengan video pembelajaran yang ada suaranya, dengan gambar-gambar yang menarik, itu bisa digunakan oleh anak visual. Anak visual yang senang dengan gambar-gambar menarik, dia akan sangat tertarik melihat video. Kemudian anak yang audio, dengan ada suara, ada musik-musik, maka dia akan tertarik untuk membaca atau menyimak materi. Anak yang kinestetik pun, yang dia butuh bergerak, videonya kita putar, dia tetap bisa menggerakkan tubuhnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan belajar anak. Demikian juga berdasarkan minat. Anak yang olahraga kita berikan, umpamanya dalam pelajaran bahasa Indonesia, maka berikanlah teks-teks yang kaitannya dengan olahraga sehingga dia bisa menghubungkan dengan skemata yang ada dalam pemikirannya. Demikian juga dengan anak yang suka dengan seni, maka berikanlah teks-teks ya sesuai seperti yang terjadi dalam AKM, literasi membaca, teks-teks yang kaitannya dengan seni sehingga dia bisa hubungkan dengan skemata, sehingga ketika dia menjawab soal-soal itu dia akan jauh lebih maksimal. Nah, dengan dipenuhinya kebutuhan murid dan peserta didik tadi, diharapkan memang tentunya hasil belajar akan jauh lebih maksimal. Apalagi
ketika kita memetakan anak itu berdasarkan kesiapan belajar. Kita tahu bagaimana anak dengan kemampuan yang rendah, sedang, dan tinggi. Maka berikanlah soal yang beragam, jangan disamakan, disamaratakan soal untuk anak dengan kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Otomatis hasilnya tidak akan pernah sama. Nah, inilah keuntungan kita menggunakan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi-materi pada modul-modul sebelumnya? Menurut saya kaitannya sangat erat, terutama kita kaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran itu harus memperhatikan kodrat alam. Kodratnya anak. Anak itu bermain, menyenangkan, dan dia sudah membawa bekal. Nah, demikian di pembelajaran berdiferensiasi memetakan berdasarkan kebutuhan anak. Jadi dipetakan anak tadi, kalau anak tadi memang asalnya dia sudah visual, ya sudah. Anaknya kinestetik, maka petakanlah. Jadi ada hubungan dengan pembelajaran konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam. Kemudian kodrat zaman. Nah, kodrat zaman saat ini jika guru masih mengajar hanya dengan bermodalkan teks, papan tulis, itu tentu tidak akan efektif. Anak-anak saat ini lebih suka dengan tayangan-tayangan. Maka berikanlah tayangan-tayangan itu kepada anak didik kita atau murid kita. Selanjutnya hubungan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan inquiry apresiatif. Di inquiry apresiatif, guru harus melihat anak dari sisi positif. Dari hal-hal positif yang ada dalam peserta didik, harus diingat semua anak adalah pintar. Tinggal mereka menemukan guru yang tepat. Coba kita lihat, seorang Judika yang pintar sekali nyanyi, seandainya diajak bertanding dengan almarhum B.J. Habibie dalam sains, tentu saja Judika pasti kalah. Tetapi hebatnya, umpamanya masih hidup Albert Einstein, diajak tanding sama Judika, tapi tandingnya dalam Indonesian Idol, siapa yang menang? Pasti Judika. Jadi setiap anak itu pintar. Oleh karena itu dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, ajarkanlah anak itu sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Jadi sebagai contoh, ikan itu jangan diajarkan untuk memanjat, tapi ajarkan ikan bagaimana berenang dengan baik. Ajarkan gajah ya sesuai dengan kodratnya gajah. Ajarkan ular sesuai dengan kodratnya ular. Dengan demikian, skill atau kemampuan mereka akan jauh lebih optimal ketika kita mengajarkan berdasarkan kebutuhan peserta didik atau murid. Demikianlah uraian saya tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.